Kami ulang kembali berita-berita sekitar Bandung, pilihan kami hari ini. Diperkoki saat ambil motor curian yang disembunyikan di kebun, dua pemuda babak belur dihajar warga Desa Sindang, Kecamatan Sukahaji, Kabupaten Majalengka. Pasokan minyak goreng masih saja langka di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Pemberlakuan PPKM level 3 di wilayah Bandung Raya membuat jumlah wisatawan yang berkunjung anjlok. Sebulan upah mereka belum dibayar. 70 orang pekerja pembangunan tahap pertama gedung Poliklinik RSUD Dr. Sudjarjo, Kota Tasikmalaya berunjuk rasa. Mereka memasang tulisan di atas gedung yang belum jadi dan mengancam akan menjual aset demi membayar upah pekerja. Mereka terlantar setelah manajemen proyek dari PT Pulau Intan Perdana meninggalkan lokasi pembangunan dan pihak RSUD belum mencairkan uang pembayaran upah mereka. Penyelesaian upah untuk tenaga kerja saja yang belum terselesaikan. Kalau untuk pekerjaan itu sendiri secara kontrak sih sudah selesai gitu. Iya. Jadi memang pembangunan tahap 1 ini kan memang hanya sampai di struktur saja. Iya. Untuk tahap keduanya baru penyelesaian. Nah, sekarang untuk tahap 1 ini sudah selesai untuk secara pembangunan. Iya. Di sisi lain, manajemen RSUD Dr. Soekarjo mengaku tidak bisa mengeluarkan uang karena pelaksana proyek belum menyerahkan hasil pekerjaan tahap pertama dan belum menandatangani adendum kontrak. Rumah sakit pada saat ini belum bisa membayarkan pembayaran kepada penyedia barang dan jasa karena sampai hari ini PT Pulau Intan Perdana itu belum melakukan PHO. Profesional handover artinya serah terima pekerjaan yang pertama. Nah, kalau itu sudah serah terima pekerjaan, diukur, dilihat volumenya, kualitasnya, kemudian ditentukanlah berapa yang harus dibayarkan. Seharusnya pembangunan sudah selesai 22 Desember tahun lalu, namun mengalami keterlambatan hingga saat ini. Akibat molornya pembangunan gedung poliklinik dengan biaya 13 miliar rupiah ini, pelayanan pasien menjadi terganggu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Kenaikan harga beberapa jenis BBM non-subsidi yang diberlakukan PT Pertamina sejak hari Sabtu lalu dikeluhkan pengemudi truk maupun pengelola SPBU di Pantura Subang. 3 jenis BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan harga yakni Dexlite, Pertamina Dex, dan Pertamax Turbo. BBM non-subsidi jenis Dexlite yang tadinya dijual Rp9.500 per liter, naik paling tinggi Rp2.650 menjadi Rp12.150 per liter. Pertamina Dex dari Rp11.150 per liter, naik Rp2.050 menjadi Rp13.200 per liter. Sedangkan Pertamax Turbo dari Rp12.300 naik Rp1.200 menjadi Rp13.500 per liter. Kenaikan harga ini dikeluhkan pengelola SPBU maupun pengemudi truk di Pantura Subang yang kerap kehabisan solar dan terpaksa harus mengisi dengan BBM non-subsidi jenis Dexlite yang harganya naik paling tinggi Rp2.650 per liter. Sekarang kan bawanya pakai mobil-mobil solar, kayak bahan-bahan baku kayak beras, telur, apa segala macam. Ketika BBM itu naik ya mungkin dampaknya di situ perekonomian terutama ya. Jadi mempengaruhi ya? Iya mempengaruhi sekali. Iya Pak ya? Iya pasrah. Jadi ada harapan lain nggak Pak? Harapannya aja. Ya apa Pak? Apa jadi ekonomi ini naik ya naik, turun ya turun. Pasrah aja Pak. Warga berharap pemerintah lebih memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit akibat pandemi COVID-19. Menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi setelah sebelumnya menaikkan harga gas LPG non-subsidi dianggap kurang tepat di masa sulit seperti sekarang ini. Channel Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang.
Kisruh soal harga minyak goreng belum juga usai. Belum pulihnya pasokan minyak goreng mendorong ratusan warga antre sejak pagi menunggu salah satu supermarket di Kabupaten Kuningan ini buka. Mereka ingin membeli minyak goreng kemasan dengan harga Rp14.000 per liter. Kalau nggak punya minyak, saya nggak goreng besok. Nggak bisa ke gorengan. Oh gitu. Ya, bikin gorengan. Berarti selama ini minyaknya nggak ada, Bu? Ya, kalau mau rajin kan di sini nggak ada. Minyak. Oh gitu. Ya. Oh, jadi menunggu minyak ini, Bu. Ya. Harganya gimana, Bu? Ya. Hah? Harganya gimana? Harganya alhamdulillah 28.000 ya. Oh, 14.000 satu liternya. Begitu toko dibuka, warga pun langsung menyerbu masuk dan saling berebut minyak goreng hingga menimbulkan kerumunan. Sebagian warga yang tidak ingin berebut karena takut celaka harus kecewa karena tak kebagian minyak goreng. Dapat. Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Rebutan atau gimana? Rebutan. Stoknya cuma sedikit, takut daripada celaka. Oh gitu. Pasar aja sama. Oh, udah nunggu berapa lama dapat antri minyak, Bu? Tadi. Apa? Udah menunggu berapa lama? Dari tadi jam 6. Dari jam 6? Ya, Oh. mau karbiran jadinya nggak jadi. Jadi gimana, Bu, dengan Kelangkaan pasokan minyak goreng setelah pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi juga terjadi di Ciamis. Pedagang di pasar tradisional Banjarsari Ciamis menyatakan sangat sulit mendapatkan pasokan seminggu terakhir. Kalaupun ada, hanya 2 karton dan langsung habis dalam hitungan menit. Nggak ada supply minyaknya, nggak ada yang nganterin dari Alas. Nggak ada. Itu dari kapan, Pak? Udah hampir 2 mingguan lah. Yang disediakan di sini apakah yang kemasan aja, apa yang curah juga? Kemasan. Yang curah mungkin? Enggak, jualan. Kondisi tak berbeda juga terjadi di pasar semi modern Cibadak, Sukabumi. Sepekan terakhir, minyak goreng susah didapat, baik di pasar tradisional maupun retail modern. Kondisi ini menyulitkan pedagang dan konsumen. Kosong hampir seminggu lah. Udah seminggu ya? Ya. Selain minyak curah atau minyak kemasan ada nggak? Kemasan juga udah langka. Langka ya? Minyak tuh di mana-mana tuh susah, udah nggak ada. Kayak di Yomat, kayak di Alfa juga itu nggak ada. Paling ada hari Minggu, cuma Minggu doang sih. Itu juga di. Warga meminta pemerintah tidak hanya bisa menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng, tapi juga harus bisa menjamin ketersediaannya di tengah masyarakat. Apalagi minyak goreng bukan hanya digunakan untuk rumah tangga, tapi juga bagi sejumlah usaha mikro kecil menengah yang memberi lapangan kerja bagi jutaan warga Indonesia. Tim Liputan melaporkan. Meski Kota Bandung sedang menerapkan PPKM level 3, wisatawan dalam maupun luar kota tetap memenuhi kawasan Asia Afrika untuk berwisata, termasuk saat ruas jalan itu sedang ditutup. Meski sudah diberikan imbauan untuk bubar oleh petugas, namun mereka tetap saja berkerumun. Saya sekeluarga sudah vaksin dan protokol kesehatannya juga sudah lengkap. Jadi ya mudah-mudahan aman. Emang tidak khawatir, Bu, main di PPKM level 3 mungkin? Khawatir, tapi gimana ya, udah mungkin protokolnya aja. Berbeda dengan Kota Bandung, jumlah wisatawan yang berkunjung ke sejumlah objek wisata di kawasan Ciwidey dan Ranca Bali, Kabupaten Bandung, turun drastis. Penyekatan kendaraan ganjil genap di sejumlah ruas jalan masuk Kabupaten Bandung sejak awal pekan lalu membuat jumlah pengunjung objek wisata anjlok. Di kawasan Putih, jumlah wisatawan yang berkunjung hanya berkisar 100 hingga 200 orang saja per hari. Sekarang bahkan menurun seperti itu. Bahkan data kami hanya di 15% pengunjung yang ke Kawah Putih untuk weekend, dan di weekday-nya kurang lebih di 4%. Sebagian wisatawan juga mengubah jadwal atau membatalkan keinginan untuk menginap. Juga banyak, yang kunjungan juga banyak, gara-gara kemarin memang ada isu di daerah luar, PPKM ya, ada pembatasan lagi, ada ganjil genap lagi, itu juga berpengaruh. Meski menurunkan pendapatan, namun langkah ini harus dilakukan untuk menjaga kepentingan kesehatan masyarakat yang lebih besar, agar penularan penyakit COVID-19 bisa ditekan serendah mungkin. Muhammad Rizal dan Muhammad Abbas melaporkan dari Kota dan Kabupaten Bandung. Saudara, informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tianisa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.